Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aranyerukkhamulewa sunyagarewa bhikkhawo anusareta sambuddhang bayang tumhakano siyati. Selamat pagi para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihonto, semoga Anda semua senantiasa sejahtera. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, serta para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Pada pagi hari ini merupakan pagi yang penuh dengan kebahagiaan, yang mana di pagi hari ini kita semua bersama-sama menyempatkan diri untuk hadir ke wihara, untuk melakukan puja bakti bersama, melatih meditasi dan juga mendengarkan uraian Dhamma. Tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, yang tidak mudah diperoleh oleh siapapun. Karena memang tidak semua orang punya kesempatan seperti kita. Bisa datang ke wihara, melakukan puja bakti. Beberapa orang mungkin tidak bisa hadir karena ada halangan-halangan tertentu. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kesibukan yang lain, atau mungkin karena sedang sakit. Tapi saat ini para Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa hadir di sini dengan keadaan yang sehat, dengan perasaan yang penuh sukacita, mengisi harinya untuk kebaikan. Maka ini adalah berkah bagi kita semua di pagi hari ini. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, barangkali para Bapak dan Ibu saudara sekalian pernah atau sudah melihat topik Dhamma Desana yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Topiknya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, mengatasi ketakutan terhadap hantu gitu ya. Hantu atau makhluk halus. Ya, topik ini memang adalah topik yang seharusnya umum. Karena memang ketika kita hidup di masyarakat seperti ini, kita juga menjumpai beberapa hal yang berkenaan dengan seperti ini. Berkenaan topik ini sesungguhnya juga bukan topik yang baru. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya berdasarkan dengan kitab suci Tipitaka dan juga kitab ulasan atau Atthakatha. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan dengan penjelasan-penjelasan yang tertera di dalam Tipitaka dan juga di kitab ulasan. Jadi jangan berburuk sangka. Jangan salah berpikir, oh ini hasil pengalaman sendiri. Tidak. Tapi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha sebagaimana yang tertera di dalam kitab suci. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang ketakutan, siapa sih yang tidak punya ketakutan? Semua orang punya ketakutan. Semua orang pasti pernah merasakan takut.
Hanya saja kadar ketakutan seseorang itu berbeda-beda. Dan ketakutan terhadap apa itu berbeda-beda. Salah satu ketakutan yang disebutkan adalah ketakutan tentang keberadaan makhluk halus. Atau dalam bahasa Indonesia biasa kita mengenal hantu. Begitu kan? Apalagi orang-orang yang suka nonton film horor, pasti punya gambaran. Kalau berbicara tentang hantu, gambarannya hantu seperti apa? Oh, seperti itu. Seram, menakutkan. Maka bisa muncul kengerian dan ketakutan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana menyikapi ketakutan, saya ingin berbicara tentang keberadaan mereka terlebih dahulu. Bagaimana pandangan agama Buddha menyikapi atau tentang keberadaan makhluk-makhluk bukan manusia ini. Nah, kita sebagai umat Buddha sesungguhnya tidaklah asing. Tidak asing, bahkan familiar harusnya. Karena memang makhluk-makhluk bukan manusia itu memang ada di sekeliling kita, di dimensi yang berbeda, di alam-alam kehidupan. Nah, kita sekarang sudah memasuki ke alam-alam kehidupan. Dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan. Ada 31 alam kehidupan, itu kalau dibagi-bagi, diklasifikasikan, bisa dibagi menjadi 3. 11 kamaloka, 16 rupaloka, dan 4 arupaloka. 11 kamaloka atau alam-alam kehidupan yang berkaitan dengan kesenangan indrawi ini masih dibagi lagi. Masih dibagi setidaknya menjadi 2 bagian, yaitu dugati dan sugati. Dugati itu artinya adalah tujuan yang buruk. Du itu buruk, gati itu tujuan. Jadi adalah alam-alam tujuan yang buruk. Kita menyebutnya sebagai alam menderita. Istilah lainnya juga disebut sebagai alam apaya. Kemudian bagian yang selanjutnya disebut sebagai alam sugati. Su itu baik, gati itu tujuan. Yaitu alam-alam kehidupan tujuan yang baik. Nah, biasa kita menyebut sebagai alam surga. Dan di sana juga terdapat alam manusia. Alam manusia dan juga alam-alam surga atau alam-alam para dewa. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ada 4 alam dugati atau 4 alam apaya. Yang pertama adalah alam niraya. Niraya itu kalau dalam bahasa kita neraka. Yaitu alam-alam bagi makhluk-makhluk yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Yang kedua ada tiracana. Tiracana itu adalah alam-alam binatang yang keberadaan mereka bisa kita saksikan secara nyata. Karena mereka bisa kelihatan oleh manusia dan bisa hidup berdampingan bersama dengan manusia. Alam binatang. Nah, yang ketiga ada alam peta. Yaitu alam yang biasa kita sebut sebagai alam hantu kelaparan. Kemudian ada juga yang keempat, yakni alam asura. Alam asura ini adalah alam bagi makhluk-makhluk bukan manusia. Biasanya adalah makhluk siluman, iblis, raksasa, atau sejenisnya yang sifatnya adalah mereka itu punya kekuatan. Jadi kalau kita berbicara kekuatan nih, mereka bisa lebih sakti daripada manusia. Mereka bisa menampakkan diri dengan keinginan mereka. Itu alam asura. Tapi mereka ini, 4 alam ini kategorinya adalah alam menderita. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Jangan sampai kita terlahir di alam 4 ini. Nah, setelah 4 ini baru ada alam yang disebut manusia. Yaitu alam-alam kita ini. Kita kan manusia kan? Nah, kita ini alam manusia. Kategorinya bukan dugati, melainkan adalah sugati, alam yang bahagia. Karena di alam manusia ini kita bisa belajar dhamma, bisa mempraktikkan dhamma, bisa berbuat baik, bisa merasakan kebahagiaan. Nah, setelah alam manusia ada alam para dewa. Alam para dewa. Yang paling dekat dengan manusia, yang paling dekat dengan bumi kita ada
Pertama, Catu Maharajika Dewa. Tawatingsa. Di Tawatingsa baru ada Yama, Tusita, Nimanarati, dan para Nimitawasawati. Ini adalah alam-alam para dewa. Dan tingkatannya sesuai dengan levelnya. Kalau yang Catu Maharajika tadi adalah para dewa yang dekat dengan manusia. Mereka bisa disebut sebagai Bhumata Dewa, yaitu dewa-dewa yang tinggal di bumi. Nah, kalau kita menyebut dewa bumi, ada juga dewa-dewa yang bersemayam di pepohonan, disebut sebagai Ruka Dewata. Ada juga yang bersemayam di angkasa, yang disebut sebagai Akasa Dewata. Nah, setelah alam-alam ini baru ada yang disebut 16 rupa loka, yaitu apa? Alam materi. Nah, mereka ini adalah makhluk-makhluk Brahma. Kalau tadi alam-alam dewa, itu untuk sampai ke sana kita butuh berbuat baik, kebaikan-kebaikan. Tapi kalau untuk alam Brahma ini, itu butuh pencapaian jana, yaitu pencapaian meditatif. Ada rupa jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4. Nah, di jana pertama, itu ada alam Brahma, yang disebut sebagai Parisaja Brahma. Kemudian ada Purohita Brahma, dan ada Maha Brahma. Ini di rupa jana pertama. Kemudian di rupa jana kedua, itu ada Paritaba Brahma, Apamanaba, dan Abasara. Setelah itu di rupa jana ketiga, ada Parita Subha, Apamana Subha, dan Subakinha. Kemudian di jana yang keempat, itu ada Wehapala dan Asanya Sata. Setelah itu baru ada 5 alam sudawasa yang disebut sebagai alam khusus untuk orang yang telah mencapai kesucian tingkat anagami. Yaitu ada Awiha Tapa Sudasa Sudasi Akanita. Ada 5 alam ini. Nah, setelah ini baru ada yang disebut sebagai 4 arupa loka, yaitu alam Brahma non materi. Ada 4. Yang pertama ada Akasananjayatana, Winyananjayatana, Akincanayatana, dan Newasanya Nasanyayatana. Jadi lengkaplah ada 31 alam kehidupan. Lalu kalau ditanya keberadaan makhluk halus, setan, hantu, makhluk halus tadi masuknya kemana? Masuknya kemana? Masuknya adalah ke alam menderita. Yaitu alam peta, alam hantu kelaparan, maupun alam asura. Alam-alam para siluman, para makhluk yang punya kekuatan. Nah, kalau yang makhluk baik, yang kadang-kadang ada orang indigo mengatakan, oh di sana ada makhluknya, di sana ada pendunggunya. Kalau itu adalah makhluk baik, itu bisa jadi adalah dewa. Yaitu dewa-dewa yang masih dekat dengan alam manusia, yaitu Catu Maharajika Dewa. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tadi kita sudah membahas bahwa makhluk halus itu keberadaannya, kategorinya adalah makhluk peta maupun makhluk asura. Kategorinya adalah alam menderita. Makanya wajar makhluk halus, hantu itu digambarkan dengan sosok yang menyeramkan. Ya karena mereka batinnya itu penuh dengan penderitaan, sangat menderita. Apalagi alam-alam peta, alam hantu kelaparan. Mereka itu menderita sekali. Maka sebenarnya daripada kita takut, lebih baik kita kasihan. Kasihan yang mereka itu, kasihan sudah terlahir di alam yang kurang menyenangkan, harus mendapatkan penderitaan-penderitaan. Maka sebenarnya keberadaan mereka itu bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi mereka itu tampak ya karena mereka memang seperti itu, karena memang mereka penuh dengan penderitaan. Tapi kadang-kadang kita itu berburuk sangka, memfitnah mereka, mereka menakut-nakuti kita. Iya kan? Kadang-kadang kan kalau ada kejadian semacam itu, oh ada hantu yang menakut-nakuti.
Bisa jadi kita sendiri yang ketakutan melihat mereka atau keberadaan mereka. Jadi begitu. Tapi memang para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, ada makhluk-makhluk yang bisa mengganggu kita. Yaitu adalah makhluk-makhluk asura. Asura ini bisa mengganggu manusia, bisa juga bekerja sama dengan manusia. Nah, orang-orang yang bekerja sama dengan makhluk asura biasanya adalah orang-orang yang mencari kemudahan, tapi dengan cara yang salah. Biasanya apa? Tentang pesugihan, tentang ilmu-ilmu lain, itu biasanya mereka bekerja sama dengan makhluk-makhluk asura. Nah, kembali lagi bagaimana kita menyikapi ketakutan kalau kita berjumpa dengan keberadaan mereka. Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita di dalam Dajjaka Sutta. Dikatakan, Aranye rukka mule wa sunyagare wa bhikkhavo anussareta sambuddhang bayang tumha kanosia. Baik ketika di hutan, di tempat yang kosong, di bawah pohon, atau dimanapun, ingatlah Sang Buddha, maka ketakutan akan lenyap. Dikatakan lebih lanjut, no ce buddhang sareyata lokajentang narasabang atta dhammang sareyata niyanikang sudesitang. Kalau tidak mengingat Sang Buddha, sesepuh jagat yang perkasa di antara dewa dan manusia, ingatlah Dhamma yang menuntun pada pembebasan, yang telah dibabarkan dengan jelas. Dikatakan lebih lanjut, no ce dhammang sareyata niyanikang sudesitang atta sanggang sareyata punyaketang anuttarang. Kalau tidak mengingat Dhamma yang menuntun pada pembebasan, yang telah dibabarkan dengan jelas, ingatlah Sangga, ladang untuk menanam kebajikan yang tiada taranya bagi umat manusia. Ingatlah Sangga. Ewang buddhang sarantanang dhammang sanggan ca bhikkhavo bayang wa cambitatang wa lo mahang sonahe satiti. Demikian dengan mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangga, maka ketakutan, kengerian, bulu kuduk merinding akan menjadi lenyap. Maka kalau kita barangkali takut memasuki suatu tempat atau takut sendirian di rumah, ingatlah Buddha, ingatlah Dhamma, dan ingatlah Sangga. Jadi dengan mengingat Buddha, mengingat Dhamma, dan mengingat Sangga bisa menghalau ketakutan kita terhadap mereka. Karena mereka pasti tidak akan mengganggu kita. Karena kita adalah siswa Sang Buddha. Sang Buddha adalah guru kita, guru para dewa dan manusia. Kalau para dewa yang besar, yang punya kemampuan saja menghormat Sang Buddha, apalagi mereka yang masih rendah, yang tidak punya kekuatan, maka beruntunglah kita. Ingatlah Buddha, ingatlah Dhamma, dan ingatlah Sangga. Dan ini ada sebuah kisah di dalam Dhammapada, terutama dari di Dhammapada Atthakatha atau Dhammapada kitab komentarnya, itu ada sebuah kisah yang mana pada waktu itu diceritakan ada dua anak kecil. Dua anak kecil ini saling bermain bola. Nah, biasanya yang satu ini selalu menang ketika bermain bola. Karena sebelum bermain dia selalu mengucapkan Namo Buddhasa. Selalu mengingat Sang Buddha. Sementara yang satunya sering kalah. Tapi karena yang satu akhirnya mengetahui apa sebabnya, akhirnya yang satu juga ikut-ikutan. Kemudian pada suatu ketika, satu anak ini diajak oleh bapaknya yang merupakan seorang tukang pencari kayu, yang suka mencari kayu di hutan. Pada waktu itu, anak dan si bapaknya ini pergi ke hutan dengan kereta dan juga sapinya. Setelah mereka mengumpulkan kayu,
kemudian mereka bermaksud untuk pulang. Tapi sebelum pulang, mereka singgah di suatu tempat untuk minum-minum sebentar. Nah, dikisahkan pada waktu itu, si ayah ini melepaskan sapinya dan bersenang-senang sebentar di sana untuk sejenak beristirahat. Tak sadar hari semakin larut, semakin malam, dan sapinya ini ternyata mengembara sampai jauh. Si ayah ini mencari sapinya sampai ke kota, sampai ke perkampungan. Sementara si anak kecil tadi ditinggal sendirian di sana. Nah, ketika si ayah mau kembali lagi untuk mengambil anaknya, gerbang kota ternyata sudah ditutup. Sehingga ayahnya tidak bisa keluar dari kampung dan anaknya sendirian di sana. Nah, karena malam yang berada di dekat kota Rajagaha, Rajagaha itu katanya kota yang banyak didomisili, dihuni oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Nah, pada malam itu ada dua sosok makhluk bukan manusia. Dalam bahasa Palinya amanusa. Bukan manusia ini diterjemahkan sebagai siluman begitu atau raksasa. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Yang satu ini usil, pengen mengerjain si anak kecil tadi yang sendirian. Ditariknya dia kakinya. Ketika ditarik, anak kecil itu secara refleks mengucapkan Namo Buddhasa. Nah, makhluk itu akhirnya ketakutan. Oh, kita sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Akhirnya dua makhluk ini sepakat untuk membantu anak kecil tadi. Tidak lagi mengganggu. Anak kecilnya dibawakan makanan. Jadi yang satu pergi ke istana mengambil makanan milik raja, dibawa ke situ. Yang satu menjaganya. Nah, karena suatu ketika pada sebelum pagi itu dikabarkan di kerajaan bahwa piring raja yang terbuat dari emas itu hilang, makanya dicari oleh para pekerja dan akhirnya menemukan piring tersebut ada di situ. Tapi dua makhluk ini itu tadi berubah wujud seperti ayah dan ibu anak kecil tadi. Makanya anak kecilnya tidak ketakutan, diberi makan, dijaga ya seperti orang tuanya sendiri. Nah, ketika anak kecil itu dibawa ke kerajaan diinterogasi, anak kecil menceritakan yang sesungguhnya. Bahwa dua makhluk yang melindunginya, yang memberikan makanan itu, ternyata bukan ayah dan ibunya. Melainkan adalah makhluk tadi. Nah, setelah itu kemudian raja ini bertanya kepada Sang Buddha. Apakah dengan melakukan perenungan terhadap Buddha bisa menjadi perlindungan dari gangguan dari makhluk-makhluk halus? Sang Buddha memberikan bahwa itu hanya salah satu saja. Hanya salah satunya saja. Karena ada enam hal yang disebutkan di dalam Dhammapada. Ada syair yang sangat menarik sekali. Sang Buddha pada waktu itu mengatakan dengan syair, Sumpabudang pabuncanti sadago tamasawaka Ye sang diwacarato ca buddha gata sati Nicang buddha gata sati. Siswa Sang Buddha sudah sepenuhnya sadar dan senantiasa sadar baik siang dan malam, senantiasa merenungkan kualitas Sang Buddha. Jadi yang pertama adalah kualitas Sang Buddha. Yang kedua, Sumpabundang pabunjanti sadago tamasawaka Ye sang diwacarato ca nicang dhammagata sati. Siswa Sang Buddha sudah sepenuhnya sadar dan baik siang dan malam dengan sadar merenungkan kualitas Dhamma. Yang kedua. Yang ketiga, Sumpabundang pabunjanti sadago tamasawaka Ye sang diwacaranto ca nincang sanggagata sati. Siswa Sang Buddha sudah sepenuhnya sadar dan dengan sadar senantiasa mengingat kualitas sangga. Itu yang ketiga. Yang keempat, Sumpabundang pabunjanti sadago tamasawaka Ye sang diwacaranto ca niccang kaya gata sati. Yang keempat adalah kaya gata sati.
yaitu adalah perenungan terhadap tubuh jasmani yang memiliki sifat menjijikkan. Yang kelima, Sumpabundang pabunjanti sadago tamasawaka yesang diwacaranto ca ahingsaya rato mano. Siswa Sang Buddha telah sepenuhnya sadar dan dengan sadar dalam pikiran yang menyenangi tanpa kekerasan atau pikiran yang tidak menyakiti. Itu yang kelima. Dan yang keenam, Sumpabundang pabunjanti sadago tamasawaka yesang diwacaranto ca bhavanaya rato mano. Siswa Sang Buddha sudah sepenuhnya sadar dan dengan sadar senantiasa menjaga pikirannya untuk menyenangi bhavana, meditasi. Jadi yang pertama tadi adalah Buddhanusati, yang kedua Dhammanusati, yang ketiga Sanghanusati, yang keempat Kayagatasati, yang kelima pikiran ahimsa, yang keenam pikiran yang menyukai bhavana. Apa yang disebut sebagai Buddhanusati? Tak lain adalah merenungkan sifat-sifat Sang Buddha. Nah, di dalam kitab ulasannya itu disebutkan seperti apa? Yang diawali dengan kalimat itipiso, yang bisa dibacakan ketika puja bakti. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijja carana sampanno Sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagavati. Itu senantiasa direnungkan, diingat-ingat, itu bisa menjadi kekuatan perlindungan. Buddhanusati. Nah, yang kedua, Dhammanusati, yang diawali dengan swakato bhagavata dhammo santitiko akaliko dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu Sanghanusati, yang diawali dengan supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, Kayagatasati, tak lain adalah merenungkan sifat alami dari jasmani yang menjijikkan. Yaitu kalau di dalam Kuda Kapata, yaitu dua tingsakara, 32 bagian tubuh yang menjijikkan. Yang biasa diawali dengan kesa, loma, naka, dan tataco. Atau kalau membuka buku Parita itu ada Wijaya Sutta. Itu berkenaan dengan merenungkan sifat jasmani. Nah, kemudian yang kelima adalah pikiran yang menyenai ahimsa, tanpa kekerasan. Nah, di dalam kitab komentarnya itu disebutkan bahwa pikiran yang penuh dengan karuna, welas asih, yaitu senantiasa mengharapkan semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Sabbe satta dukkha pamuccanto, itu bisa direnungkan. Nah, yang keenam adalah pikiran yang menyenangi bhavana. Nah, bhavana yang disebutkan terkhusus adalah metta bhavana, yaitu dengan mengembangkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata, sabbe satta bhavantu sukhita, dan lain sebagainya. Itu bisa direnungkan sebagai perlindungan. Makanya kalau kita punya cinta kasih, kita akan dilindungi oleh makhluk-makhluk juga. Para dewa juga melindungi, makhluk manusia dan bukan manusia juga akan mencintai kita. Kan dikatakan di dalam Metta Nisangsa Sutta, itu ada 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Nah, yang berkaitan dengan ini, ada manusanang piyohoti, amanusanang piyohoti, dewata rakkanti. Yang pertama, manusanang piyohoti, dicintai oleh para manusia. Amanusanang piyohoti, makhluk-makhluk bukan manusia pun juga mencintai kita. Dewata rakkanti, para dewa juga melindungi kita. Maka kembangkanlah cinta kasih, bisa menjadi perlindungan. Dan sebenarnya juga ada kaitannya dengan 4 metode atau 4 jenis bhawana, meditasi, yaitu disebut sebagai Catura Raka Kamatana, meditasi perlindungan. Yang pertama ada Buddhanusati, yang kedua ada Metta,
yang ketiga ada Asubha, dan yang keempat ada satu lagi itu, pertama Buddha Nusati, kemudian Metta, Asubha, satu lagi itu Marana Nusati, perenungan tentang kematian. Jadi 4 meditasi ini juga dikatakan sebagai meditasi perlindungan. Dan para bapak ibu saudara sekalian bisa mempraktikkannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan suta-suta yang lain, ada Atanatiya Sutta. Nah, Atanatiya Sutta itu penting. Kisahnya dulu itu diceritakan banyak makhluk-makhluk. Para yaka itu sebagian menghormat Sang Buddha dan sebagian tidak menghormat Sang Buddha. Kemudian Raja Wesawana itu, Raja para dewa, Raja Wesawana itu datang menemui Sang Buddha dan menganjurkan Sang Buddha supaya para biku ini dibekali dengan parita perlindungan yang disebut sebagai Atanatiya Parita. Ini di Sri Lanka sangat terkenal sekali. Biasanya dicantingkan, selalu didengarkan di rumah-rumah dari setiap malam, selalu didengarkan. Yang di dalam buku Parita juga ada itu, yang biasanya berbunyi Vipassisana mantu cakkumantas sasiri mato sikis sapi namantu sabbabutano kampino dan lain sebagainya. Itu kisah-kisah berkenaan dengan bagaimana cara kita menyikapi ketakutan. Tapi kan kadang-kadang umat Buddha itu berpikiran, kalau misalnya didatangin gangguan, Bante, di rumah saya ada semacam ini. Bante, di sini ada yang mengganggu. Biasanya langsung larinya ke Bante. Nah, kadang-kadang orang itu berpikir, wah, Bante ini punya tugas untuk semacam itu. Baca parita. Apakah benar? Sebenarnya membaca parita itu bukan bermaksud untuk mengusir mereka, melainkan adalah membaca ulang nasihat Sang Buddha supaya mereka itu mau bersahabat. Barangkali mereka yang mengganggu di suatu tempat itu merasa terganggu dengan keberadaan kita sehingga mereka memberikan gangguan-gangguan juga. Maka ketika mengundang Bante, Bante akan membacakan parita-parita. Nah, parita-parita yang berkenaan dengan ini biasanya adalah apa? Ratana Sutta. Karena memang di zaman dahulu dikisahkan juga ketika penduduk Wesala itu diserang oleh wabah penyakit dan juga diganggu oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Warga itu kemudian mendatangi Sang Buddha dan memohon Sang Buddha untuk membacakan parita. Nah, di sana Sang Buddha membabarkan yang namanya Ratana Sutta. Yang di buku parita juga ada. Tapi isi Ratana Sutta itu bukan untuk mengusir mereka, melainkan adalah mengajak mereka supaya bersahabat, supaya tidak mengganggu kita sebagai siswa Sang Buddha. Kan diawali, Yani dabutani samagatani bummani wayani wa antalingke sabbe wa buta sumana bawanto atopi sakkanca sunantu basitang. Makhluk apapun yang berkumpul, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Mari dengarkanlah ajaran Dhamma dengan seksama. Kemudian Sang Buddha memberikan pesan. Tasmahi bhutani sameta sabbe metang karota manusia pajaya diwacaranto caharanti ye baling tasmahi nerakata appamanta. Oleh karena itu perhatikanlah, hormatilah, perlakukanlah manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tanpa lengah sebagaimana mereka memberikan sajian siang dan malam. Jadi Sang Buddha mengajak makhluk-makhluk itu untuk melindungi kita manusia, untuk memperlakukan manusia dengan penuh cinta kasih. Makanya isi dari parita sebenarnya mengajak mereka, bukan mengusir. Kan di akhir-akhir, di akhir Ratana Sutta itu selalu ada ajakan. Yani dabutani samagatani bummani wayani wang talike tatagatang dewa manusa pujitang buddhang namasama suwati hotu. Makhluk apapun yang berkumpul, baik di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama menghormat Sang Buddha, Sang Tathagata,
yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Yani dabutani samagatani pummani wayani wang talike tatagatang dewa manusa pujitang dhammang namasama suwati hotu. Makhluk apapun yang berkumpul baik di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama menghormat Dhamma Sang Tathagata yang dipuja oleh dewa dan manusia. Yani dabutani samagatani bummani wayani wang talike tatagatang dewa manusa pujitang sanggang namasama suwati hotu. Makhluk apapun yang berkumpul baik di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama menghormat Sangga Sang Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga tercapai kesejahteraan. Itu yang menjadi ajakan Sang Buddha kepada para makhluk. Jadi Sang Buddha tidak mengusir mereka. Termasuk latar belakang Karaniya Metta Sutta itu juga berkenaan dengan gangguan-gangguan makhluk. Nah, para biku yang diganggu diminta untuk membacakan Karaniya Metta Sutta, memancarkan cinta kasih supaya makhluk-makhluk tidak lagi mengganggu. Makanya membaca Karaniya Metta Sutta itu salah satu hal yang bagus untuk dilakukan di rumah, supaya di rumah kita tidak ada gangguan-gangguan. Karena isi dari Karaniya Metta Sutta adalah mengajak mereka untuk memancarkan cinta kasih. Yeke cipana butati tasawa tawarawa anawasesa tigawa ye mahantawa majjima rasaka anukatula ditawa ye caadita ye cadure wasantia widure butawa sambave siwa sabbe satta bawantu sukitata. Makhluk apapun, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang panjang maupun yang pendek, yang gemuk maupun yang kurus, yang tampak, yang tidak tampak, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang sudah menjadi atau belum menjadi, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kita bisa mengucapkan itu, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena memang isinya adalah pemancaran cinta kasih. Kita bisa melakukan itu di rumah kita. Kalau kita berada dalam posisi ketakutan, kita bisa memancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lantas bagaimana Bante kalau ada gangguan-gangguan? Ada gangguan-gangguan di rumah. Ada piring pecah sendiri. Ada pintu gedor-gedor sendiri. Bagaimana? Nah, di zaman Sang Buddha ada satu kisah, yaitu Raja Bibisara. Nah, Raja Bibisara itu pada waktu itu diganggu oleh makhluk-makhluk. Kemudian ditanyakan kepada Sang Buddha, ada apa? Ternyata mereka yang mengganggu itu adalah sanak keluarganya sendiri. Leluhurnya sendiri yang membutuhkan pertolongan. Maka bisa jadi kalau kita di rumah kita ada beberapa sosok yang mungkin menampakkan diri atau mengganggu, keberadaan mereka itu bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi meminta pertolongan kita. Maka hal yang bisa dilakukan apa? Sang Buddha menganjurkan Raja Bibisara untuk berdana makan, berdana jubah, berdana minum kepada Biku Sangga. Setelah itu dilakukan, mereka tidak lagi mengganggu. Maka kalau di rumah ada gangguan semacam itu, ada leluhur yang mungkin datang, ada sanak keluarga yang telah meninggal kemudian menjumpai sanak keluarganya masih hidup, lakukanlah patidana, pelimpahan jasa. Berbuat jasa kebajikan atas nama mereka atau limpahkan jasa itu kepada mereka. Semoga sanak keluarga hidup berbahagia. Begitu. Jadi bukan mengundang orang untuk mengusir. Bante bacakan parita supaya mereka jauh. Kasihan. Kalau mereka ternyata leluhur kita bagaimana? Sudah dikasih segala hal, ditinggalin warisan, datang malah diusir. Kasihan kan? Maka jangan diusir. Tapi lakukanlah kebajikan supaya mereka berbahagia. Dan itu juga tugasnya sanak keluarga yang masih hidup. Kan dikatakan, Tiro kunte sutintanti sandi singgata kesuca dwara baha sutitanti aganwana sakanggarang. Para makhluk-makhluk itu datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di dekat daun pintu, di seberang tembok, di perempatan maupun di pertigaan jalan. Mereka datang
untuk meminta pertolongan kita. Kita yang masih hidup sudah sepatutnya melakukan pelimpahan jasa, melakukan sembahyang leluhur, melakukan patidana, itu adalah hal yang bagus. Sang Buddha mengatakan, ada si me akasi me nyati mita sakaca me petanang dakinang daja pube kata manusarang. Dengan mengingat bahwa ia dulu pernah memberi ini kepadaku, ia pernah melakukan hal ini untukku. Sanak keluarga patut memberikan persembahan jasa, pelimpahan jasa kepada mereka. Karena mereka itu kasihan. Nahi tata kasih ati gora keta nawijati. Wanija tadisi nati hiranyena kaya kayang. Ito dinena ya penti peta kalang kata tahing. Di alam sana tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada jual beli emas. Mereka bergantung pada sanak keluarganya yang masih hidup. Terkhusus adalah makhluk para datu pajiwika peta. Jadi kalau mendapatkan gangguan, segera datang ke wihara berdana. Atau cari orang yang membutuhkan pertolongan. Berdana makan kepada mereka, berdana pakaian kepada mereka. Sehingga mereka, sanak leluhur kita akan menjadi bahagia. Nah, kalau mereka bahagia melihat sanak keluarganya melakukan pelimpahan jasa, mereka juga akan mendoakan kita. Cirang jiwan tuno nyati yesang hetu labam hase. Amha kan cakata puja daya kacaani pala. Semoga sanak keluarga saya berumur panjang, yang mana berkat mereka saya mendapatkan persembahan ini. Orang yang berbuat kebajikan bukannya tak mengenyam buahnya. Begitu nasihat Sang Buddha. Jadi cara yang terakhir adalah kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Berbuat jasa kebajikan untuk sanak keluarga, untuk makhluk-makhluk. Dan itu sudah biasa kita lakukan sebagai umat Buddha. Bukannya hal yang baru, tapi sudah umum. Makanya biasanya makhluk-makhluk itu lebih suka. Di wihara, di tempat-tempat yang sejuk itu suka. Karena sering mendapatkan pelimpahan jasa. Di wihara, umat sering membacakan parita, membacakan etawata, melakukan patidana. Itu lebih suka. Kalau boleh jujur, di negara Buddhis seperti Sri Lanka yang saya juga punya pengalaman sendiri, di sana itu tidak ada ketakutan-ketakutan. Tidak ada kejadian-kejadian aneh. Karena memang di sana sering mendengarkan parita, sering melakukan patidana. Berbeda kalau di Indonesia. Coba tanya sama orang-orang yang indigo. Bagaimana perbedaannya? Di Indonesia itu katanya bukan saya sendiri, itu lebih banyak makhluk menderitanya. Karena kurang berbuat jasa kebajikan. Kadang-kadang sanak keluarganya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka kalau ada gangguan-gangguan semacam itu, kita sebagai umat Buddha tahu apa yang harus dilakukan. Membaca parita, melakukan pelimpahan jasa, supaya tidak ketakutan. Nah, itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Berkenaan dengan topik cara mengatasi ketakutan terhadap hantu. Tak terasa, sudah berbicara panjang lebar dari alam-alam kehidupan, dari makhluk-makhluk, hingga bagaimana cara menyikapi ketakutan itu. Sekarang sudah sampai di penghujung acara. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian. Tetap senantiasa, kalau bisa bacalah parita di rumah. Renungkan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati. Kembangkanlah metta bhawana atau meditasi cinta kasih di rumah. Kalau tidak hafal, bagaimana? Cukup ucapkan Namo Buddhasa atau Namo Buddhaya atau Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhaya. Atau bisa Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu bisa dilakukan kalau kita menjumpai ketakutan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan wawasan baru bagi para bapak dan ibu saudara sekalian, sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah uraian Dhamma yang diberikan oleh Samanera Medacito
Semoga uraian Dhamma tersebut dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.